Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili berharap semua sudah siap dan kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Impact Kids. Tuhan tolong kami agar Tuhan dapat menuntun hidup kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka hari ini dari kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-13b. Sudah siap? 1 Korintus 10 ayat 13b. Yuk kita baca sama-sama. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, sangat luar biasa sekali ayat Alkitab ini ya. Tuhan akan menolong kita dimanapun dan kapanpun ketika kita mengalami pencobaan. Nah, cerita hari ini judulnya adalah membaca atau tidak membaca. Nah, ada satu anak perempuan namanya Sani. Wah, dia pulang dari sekolah, dia cepat-cepat masuk kamarnya, dia menggendong kucingnya dan dia meletakkan kucingnya di samping dia. Lalu dia mulai membuka tasnya. Ketika dia cari mana ya bukunya. Ini dia bukunya. Lalu dia keluarkan bukunya. Tapi lalu dia ingat, ibu berkata bahwa aku tidak boleh membaca buku seperti ini. Tapi kalau aku lihat dari bukunya, sampulnya menarik sekali ya. Aku lihat membalik bukunya, wah di belakangnya ada ceritanya, wah menarik sekali. Dan teman-teman aku semua membacanya dan mereka tidak apa-apa. Gimana ya, baca atau tidak baca? Tapi coba sajalah aku baca dari halaman depan. Dia mulai membuka kitab buku itu dan dia mulai membacanya. Tiba-tiba ketika dia sedang membaca halaman pertama, halaman kedua, tiba-tiba ada bunyi meow, meow. Wah, suaranya keras sekali. Lalu dia melihat ke sana. Kucingnya sedang menempel di gorden kamarnya. Karena kukunya sangat tajam, dia tidak bisa lepas dari gorden itu. Wah, akhirnya Sani membantu melepaskan kucing itu, cakar-cakar itu dari hordennya. Lalu dia duduk lagi, kamu harus duduk di sini, kamu tidak boleh tergoda. Ketika melihat tirai gorden itu tertiup angin, wah menarik sekali ya. Tapi kalau kamu ke sana, kamu akan selalu menempel dan kamu tidak bisa melepaskan cakar-cakar kamu. Udah kamu duduk di sini. Lalu Sani mengambil bukunya lagi dan dia mulai membaca lagi. Ketika dia sedang membaca, dia mendengar suara lagi. Lebih keras lagi. Dia lihat kucingnya. Wah, kucingnya tidak bisa melawan godaan. Dia melihat tirai yang bergoyang-goyang. Dia ingin melompat ke situ. Dan dia menempel lagi di cakar-cakarnya di gorden itu. Kamu kucing yang nakal. Lalu dia mulai melepaskan cakar-cakar itu dan dia mulai menggendongnya. Ketika dia melihat kucing itu, dia ingat. Kucing itu tidak bisa melawan godaan. Tapi aku tidak mau membaca buku ini. Ibuku berkata bahwa aku tidak boleh membaca buku ini. Aku harus melawan godaan ini. Lalu dia membuang buku itu ke sampingnya, ke tempat tidurnya. Dan dia mulai berpikir, kalau kucing tidak bisa melawan godaan, tapi aku bisa. Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong aku untuk melawan godaan ini. Untuk tidak membaca buku yang tidak baik ini. Yang tidak diperbolehkan oleh ibu aku. Nah, lalu dia mulai berpikir lagi, tapi kalau aku membaca sedikit mungkin, tapi tidak boleh. Ketika aku bisa melawan godaan ini, aku pasti akan menang atas dosa. Lalu dia sangat senang sekali. Tapi kalau aku terus membaca, aku akan terjerat oleh dosa. Dia lalu memasukkan buku itu ke dalam tasnya dan dia menyingkirkan jauh-jauh. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak pernah menyerah pada godaan? Dan kemudian
anak-anak akan menyesalinya. Coba kalau aku tidak melakukan itu. Wah, aku tidak akan terjerat dalam dosa ini. Atau ketika kamu menyerah pada godaan itu dan kamu mungkin akan menyesalinya kemudian, tapi kamu terus melakukannya lagi. Wah, kamu akan menyesalinya dan kamu akan merasa bersalah. Nah, ketika keinginan berdosa itu akan terus bertambah dan kamu akan terus terjerat dalam dosa. Wah, bagaimana ya caranya? Tapi ada kabar baiknya. Bahwa Tuhan Yesus akan memberi kepada kita kekuatan untuk melawan segala dosa itu. Jadi ketika kamu sudah terjerat dalam dosa dan kamu sudah merasa, aku harus menyesalinya, aku tidak boleh melakukan dosa ini. Kamu harus mengakui kesalahan itu, datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa Tuhan Yesus, ampuni dosa aku tidak mau melakukan hal-hal itu lagi. Maka Tuhan Yesus akan menolong kamu. Tuhan Yesus akan memaafkan segala kesalahan kamu, serta akan membantu kamu untuk melewati segala dosa itu dan kamu tidak akan melakukan hal-hal itu. Kamu mau percaya pada Tuhan Yesus? Yuk, ketika kita sudah berdosa, ketika kita sudah terjerat dalam dosa, lawanlah godaan itu, minta tolong Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk melawan segala dosa kami. Tuhan, bantu kami ketika kami mulai terjerat dalam dosa, ketika kami mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu berserta dengan kami dan Engkau akan selalu menolong kami untuk melepaskan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.